Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Damai Kristus menyertai saudara-saudara bersama keluarga di rumah masing-masing. Kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat untuk kita. Layanan ibadah bersama secara online yang dibuat oleh Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung untuk minggu-minggu ke depannya, kita semua akan memakai link ibadah bersama keluarga secara online yang disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah atau BPM-SW GKI SW Jabar melalui lembaga-lembaganya seperti YKB dan Radio RPK untuk kebaktian umum, Ignite untuk ibadah remaja dan pemuda secara online, dan Bina Warga untuk anak-anak beribadah secara online. Kami menghimbau agar saudara-saudara yang belum bergabung di grup WhatsApp GKI Bandar Lampung dapat mengirimkan WA ke nomor Bapak Doni dengan nomor 0898 217 3738. Ini agar memudahkan kami mengirimkan informasi kepada saudara sekalian. Warta jemaat untuk sementara ini kami buat versi digital. Saudara dapat melihat warta jemaat di GKI Bandar Lampung @blogspot.com. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan Paskah dapat saudara transfer ke Bank Panin dengan nomor rekening 5602280147 dengan kode bank 019. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, sumber pengharapan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu kedua kita memanfaatkan teknologi untuk dapat tetap beribadah bersama dari tempat kita masing-masing. Meskipun secara fisik kita terpisah, namun kita dipersatukan oleh Roh yang melayakkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Wabah yang kita hadapi ini memang bukanlah wabah yang dapat disepelekan, namun tidak juga dapat menjadi penghalang bagi kita untuk tetap terhubung dengan Allah. Justru dalam situasi yang sulit ini, penyertaan Tuhan semakin kita rasakan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita memohon tuntunannya dalam hidup kita saat ini melalui pujian, "Tuntun Aku, Tuhan Allah." Bimbing aku ya
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada Minggu Prapaskah kelima ini adalah berjalan bersama Kristus dalam pengharapan. Apabila pada minggu-minggu yang lalu kita diajak untuk menanggalkan keinginan untuk menjadi pribadi yang diterima, mengagumkan, dan berkuasa, di minggu ini kita akan diteguhkan untuk berdisiplin melakukannya dan bertekun dalam pengharapan. Harus kita akui, berjalan dan bertekun dalam pengharapan, khususnya dalam situasi yang penuh dengan kemelut seperti sekarang ini, bukanlah hal yang mudah. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan terhadap keadaan, bahkan duka, seringkali melunturkan pengharapan kita pada pekerjaan Allah. Mari kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, pergumulan seringkali membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami biarkan hati dikuasai luka, duka, dan amarah. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit untuk melihat pengharapan dalam kesesakan. Makin berat pergumulan kami, semakin kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami tak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kepadamu ya Tuhan kami mohon, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus kamu telah diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ke 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari?
Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan dia pergi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang pemuda yang sangat mengasihi Tuhan dan menjalani kehidupannya dengan penuh ketaatan. Ia diberkati dengan pekerjaan yang baik, pasangan yang menyenangkan, dan juga anak-anak yang sehat. Suatu kali tibalah saatnya bagi pemuda ini untuk mendapatkan promosi jabatan. Ia pun bekerja keras untuk mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Namun ketika nama para penerima kenaikan jabatan diumumkan, namanya tidak turut disebut. Rupanya dalam proses itu ada seorang rekan kerjanya yang menghalangi langkahnya karena temannya itu menginginkan jabatan yang sama dengannya. Ia sangat kecewa pada perlakuan temannya itu. Tak berapa lama berselang, pemuda ini mendapat kabar dari saudara-saudaranya bahwa mereka sedang menghitung harta milik orang tuanya dulu untuk dibagikan sebagai warisan. Berdasarkan kesepakatan, setiap anak mendapat bagian yang sama, termasuk pemuda ini. Namun setelah beberapa bulan hal itu disepakati, sang pemuda tidak kunjung mendapat kabar tentang warisan yang menjadi bagiannya. Ketika ia mencoba menghubungi salah satu kerabat dekatnya dan menanyakan tentang kabar pembagian warisan itu, barulah ia tahu bahwa apa yang menjadi bagiannya ternyata secara diam-diam telah dijual oleh kakak kandungnya sendiri. Ia pun menjadi sangat marah. Ia begitu kecewa dan tidak terima dengan perbuatan kakaknya. Dan ia merasa ditipu dan diperdaya untuk lebih dari satu kali di dalam kehidupannya. Ia begitu marah pada Tuhan. Dan di dalam doanya dia menggugat Tuhan. "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi? Bukankah saya sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Mengapa Tuhan tega mengambil semuanya dari saya?" Lalu di dalam doanya itu Tuhan menjawab, "Anakku, bukankah engkau tahu bahwa semua yang engkau miliki sampai hari ini adalah pemberian? Lalu mengapa engkau menuntut sesuatu yang tidak engkau terima?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita seringkali membuat kita terjebak, sehingga kita tidak lagi dapat membedakan apakah kita sedang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan atau kita sedang menuntutnya untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Dalam bacaan kita, ketika Yesus dan para murid mendapat kabar bahwa Lazarus sakit, para murid enggan untuk kembali ke Yudea dan menemui keluarga Lazarus di kota Betania. Dari perikop sebelumnya dan dari keluhan para murid kita mengetahui alasan mereka, yakni bahwa mereka tidak mau ke sana karena Yesus ditolak di daerah itu. Dan orang-orang Yahudi sudah menunggu Yesus untuk melemparinya dengan batu. Ketika Yesus memberitahukan bahwa Lazarus sudah mati, Thomas bahkan meresponsnya dengan mengatakan, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Kata-kata itu sudah tidak lagi menunjukkan adanya pengharapan
melainkan keputusasaan. Dan sikap ini sedikit berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Marta. Ketika Yesus tiba, ia bertemu dengan Marta. Marta berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ungkapan ini memperlihatkan kekecewaan karena Marta sebenarnya ingin Yesus hadir di sana saat Lazarus sedang sakit. Namun berikutnya, ia mengungkapkan, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Dari ungkapan Marta ini kita dapat melihat bahwa perjalanan bersama Kristus dalam pengharapan bukan berarti kita tidak akan merasa kecewa, melainkan kita akan belajar memiliki pengharapan yang melampaui kekecewaan kita. Sebab kita tahu dengan siapa kita berjalan. Yesus tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam situasi itu. Ia tahu bahwa melalui kematian itu pekerjaan Allah akan dinyatakan, sehingga para muridnya dapat belajar percaya. Oleh karena itulah ia meyakinkan Marta, "Saudaramu akan bangkit." Pada saat itu juga Yesus datang ke kubur Lazarus dan membangkitkannya. Marta tidak menuntut Yesus untuk membangkitkan Lazarus saat itu juga. Ia tahu bahwa Lazarus bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan itu cukup baginya. Namun Allah berkehendak memberikan kepadanya melampaui apa yang ia harapkan. Perlu kita akui bahwa berjalan bersama Kristus dalam pengharapan memang tidak selamanya mudah. Terlebih dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Kita mulai mendengar bahwa satu persatu di dalam pemberitaan baik di sosial media maupun di televisi, sudah banyak mereka yang pergi mendahului kita. Krisis ekonomi juga mulai kita rasakan. Ada banyak usaha yang mengalami kesulitan dan ada banyak rencana yang tertunda. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus yang berjalan bersama kita selalu dapat mengubah situasi sulit menjadi kesempatan untuk menyatakan pekerjaan Allah karena ketaatannya kepada Allah. Wabah yang sedang kita alami ini terjadi tentu bukan karena Allah yang menghendakinya. Ego manusialah yang seringkali membuat kejahatan dan bencana terus terjadi. Namun dalam situasi ini pun kita tetap dapat berharap kepada Tuhan. Ketika apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan masih sulit untuk kita pahami, percayalah, itu bukan karena Ia tidak mengasihi kita. Mungkin tanpa kita ketahui, Ia sedang melindungi kita dari sesuatu yang lebih besar. Atau Ia sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu di hari depan kita. Atau kalaupun bukan keduanya, bukankah kita tetap layak untuk bersyukur untuk segala yang sudah kita terima darinya dalam kehidupan kita? Kiranya di dalam situasi sulit ini, kita tetap dimampukan untuk berjalan bersama Kristus di dalam pengharapan. Ketika kita percaya bahwa Allah berkuasa dan kita lemah, yang menjadi tantangan kita bersama bukan bagaimana caranya supaya kita bisa memperlihatkan kuasa Allah dengan kegagahan kita atau dengan kehebatan kita, tetapi bagaimana caranya kita menaklukkan diri kita di dalam ketaatan kepada Allah supaya kuasa Allah dinyatakan melalui tindakan kita dan melalui perjalanan kita bersama dengan Kristus di dalam pengharapan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan masuki doa syafaat, dan doa syafaat ini akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Doakanlah kesehatan seluruh warga jemaat dan simpatisan GKI Bandar Lampung.
Mari kita mengingat para pasien yang terinfeksi virus corona dan keluarga yang telah kehilangan orang yang dikasihi. Mari kita doakan mereka. Kita berdoa untuk tim medis serta tenaga sukarelawan yang membantu pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanggulangan wabah. Kita berdoa bagi mereka yang terdampak dari krisis saat ini. Kita berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia dan di dunia agar dapat tetap bersaksi dan melayani. Kita doakan para pemimpin-pemimpin dunia dan warga negara di setiap negara agar diberi hikmat untuk menjalani setiap program yang dilancarkan oleh pemerintah masing-masing untuk menyelesaikan pandemi virus corona. Ya Allah, sumber pengharapan kami, bersama Kristus anak-Mu, kuatkanlah kami untuk kami dapat terus berjalan mengikuti Kristus lebih dekat, mengasihinya lebih dalam, dan melayaninya dengan lebih bersungguh. Kami alaskan doa ini di dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja dalam kebaktian bulan April, atau saudara dapat mentransfernya ke nomor rekening gereja. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sungguhnya
saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap berjalan bersama Kristus di tengah situasi sulit memang tidaklah mudah. Terlebih ketika kita sudah lelah berharap. Namun percayalah, ada karya Allah yang hendak dinyatakan ketika kita bersedia berjalan bersama Kristus dan menghadirkannya di dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Dia menjaga kita menghadapi pergumulan. Dia menemani kita merasakan keputusasaan. Dia merengkuh kita dalam kehangatan dan memenuhi hati kita dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, kini dan selamanya.